Deng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbi tammim lana bil khair wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan, keselamatan, kedamaian dan keamanan. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan memilih kita di antara umat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin Allahumma amin. Pertemuan kita kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai Allah Subhanahu wa taala wujud, tidak bertempat. Mengutip daripada kitab Al-Farqu Bainal Firaq oleh Al-Imam Abdul Qahir bin Tahir, dalam muka surat atau halaman 333, Al-Imam Abdul Qahir mengutip perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, innallaha khalaqal arsya izharan biqudratihi la makanan li dzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy adalah untuk menunjukkan, menzahirkan kekuasaannya, bukan untuk mengambil sebagai tempat untuk berdiam ataupun berada di arsy. Juga di kitab yang sama, halaman yang sama, juga Al-Imam Abdul Qahir juga mengatakan, mengutip daripada perkataan Sayyidina Ali, qad kana wala makana wal an ala makana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh dahulu, sejak dahulu sudah ada, telah pun ada, dan tidak bertempat. Maka sekarang pun juga demikian keadaannya, tak perlu bertempat, tak mengambil tempat di mana-mana di alam ini. Ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah seharusnya, sudah sepatutnya mengambil pelajaran, tidak mentajsim, tidak menjisimkan Allah. Allah mengatakan Allah memiliki tangan, kaki dan seumpamanya. Juga tidak tasbih, mengatakan Allah di sana, di sini, di mana-mana dan seumpamanya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri daripada apa-apa yang diperkatakan, yang dikatakan oleh orang-orang tentang Allah Subhanahu wa taala bertempat, berdiam, bertempat tinggal, memiliki anggota tubuh badan, tangan, kaki, mata, telinga dan seumpamanya. Inilah akidah-akidah tasbih dan tajsim
Walaupun mereka mengatakan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri daripada demikian itu. Maka itu para ulama mengatakan juga dalam kitab yang sama bahwa sepakat wa ajma'u ay Ahlussunnah wal Jamaah qatibatan, secara sepakat sebulat kata bahwasanya la Allah Subhanahu wa taala la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun, tidak diliputi oleh tempat dan juga tidak berlaku pada Allah itu masa dan seumpamanya. Karena tempat dan masa, waktu itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, maka Allah tidak perlu bergantung kepada tempat. Malangnya ketika kita katakan hal seperti ini kepada mereka-mereka yang terbiasa mentajsim, mentashbih, serupakan Allah dengan makhluk, mereka dengan memperhalus perkataan mereka, ya Allah memang ada mata, Allah memang ada telinga, Allah ada tangan, tetapi tangan Allah, mata Allah, telinga Allah tidak sama dengan telinga makhluk. Ini adalah satu kekeliruan, satu penodaan, penistaan sebenarnya. Kenapa? Mengatakan Allah mempunyai jasad, tubuh dan badan, itu saja hukumnya haram, termasuk maksiat. Maka mereka mereka haluskan kalimat itu dengan mengatakan yang dimiliki Allah tidak sama dengan yang dimiliki oleh makhluk. Ini hanya untuk mencari hilah, mencari alasan saja. Sama dengan halnya ketika mereka mengatakan Allah memang seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah berdiam di arasy. Mereka katakan walaupun Allah diam di arasy, Allah tidak memerlukan arasy. Ini diantara kata-kata yang tidak sepatutnya. Kalau orang mengaji, orang belajar tentang akidah, tentu tidak akan melakukan perkara-perkara yang membuat kita yang mendengarnya itu merinding, merinding mendengarnya. Apalagi mengatakan Allah, kaki Allah turun ke bumi dan langit, 7 lapis langit 7 bumi adalah untuk Allah meletakkan kakinya. Subhanallah, ya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Ini adalah satu kebohongan. Tapi mau bagaimana lagi? Karena mereka memahami akidah itu adalah seperti itu adanya. Sebagaimana kita memahami akidah yang benar dan lurus itu adalah tidak menempatkan, tidak meletakkan, mengatakan Allah di sana, di sini, di mana-mana. Tidak. Seperti itulah mereka sudah didoktrin sejak kecil bahwa Allah di langit, Allah di arasy. Maka untuk mengobati mereka sangat susah dan sulit. Maka sahabat-sahabat pendengar, kawan-kawan TikTok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak banyak amal. Kita tidak banyak amal ibadah seperti orang. Tetapi alangkah indahnya, alangkah bagusnya dan patutnya amal kita yang tidak banyak ini kita luruskan, kita betulkan akidah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita memahami akidah secara betul dan benar. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah jumhur, akidah seluruh mayoritas umat Islam di dunia. Ada ahli fikihnya, ahli tafsir, ahli hadisnya. Mereka berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadanallahu ya majma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.